Prabowo menang, Prabowo menang, Prabowo menang, Prabowo menang, Prabowo menang, Marse. Aku menang taruhan sama kamu. Apaan sih? Lebih banget kamu, Lampir. Lampir, belum tentu Prabowo menang. Tapi aku sudah melihatnya. Kalau pasangan Prabowo Gibran menang unggul 57%. Tapi aku masih belum percaya dan yakin, Lampir, kalau Prabowo Gibran menang unggul. Loh, kamu tidak percaya sama saya, Warsito? Kamu ingin membuktikannya? Ya. Saya setuju, Lampir. Coba buktikan kalau pasangan Prabowo Gibran telah mendapatkan angka yang sangat unggul. Baiklah, Saudara Warsito. Aku akan buktikan sekarang. Ya, memang harus dibuktikan. Coba buktikan sekarang. Aku ingin melihat siapa yang lebih unggul. Oh, alah, dasar bocah kampret. TV Saktiku, TV Toshibaku, perlihatkanlah suara yang paling unggul. Trot! Hasil quick count sementara Pilpres versi Lembaga Survei Indonesia Kamis 15 Februari 2024 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 57,46%. Di urutan kedua, paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dengan perolehan suara 25,30%. Dan di urutan terakhir, bertengger paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan persentase pemungutan suara 17,23%. Percaya kan? Nggak salah ini, Lampir. Ya nggak salah lah, ini asli. Aduh, saya tidak menyangka kalau pasangan 02 dapat suara terbanyak. Tapi kamu jangan senang dulu, Mak Lampir. Ini hitungan belum real. Kita tunggu saja, Mak Lampir. Hitungan real kon dari KPU. Baiklah kalau begitu, tapi saya tetap yakin kalau Prabowo Gibran yang akan jadi pemenangnya. Aku akan tunggu hasil realconnya. Siapa yang akan jadi pemenangnya dan siapa yang akan lebih unggul. Kalau sampai Prabowo menang, kau akan kalah. Ya, aku janji, Lampir. Kalau aku sampai kalah taruhan dengan kamu, ladang, rumah, semuanya akan milik kamu, Lampir. Ada apa? Guru memanggil saya ke sini. Kau dan teman-temanmu akan saya perintahkan semuanya untuk memantau hasil quick count yang sebenarnya. Kenapa, Guru? Bukannya hitungannya semuanya sudah jelas bahwa pasangan Prabowo Gibran yang telah unggul? Ya, saya tahu. Kau akan saya perlihatkan. TV Saktiku, TV Toshibaku, perlihatkanlah siapa yang ngeyel, siapa yang tidak terima atas hitungan suara ini. Trot! Tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan tim hukum nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan meliput ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan yang kita terima. Walah, ini orangnya yang bilang katanya curang. Masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Apa yang kita harus lakukan, Lampir? Kita harus gerak cepat. Aku heran, Lampir. Di setiap persaingan dan perlombaan pasti ada yang menang dan yang kalah. Kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah, jangan ada yang koar-koar. Setuju. Sing koar-koar kudu disumpel cangkeme. Nek disumpel tok, kayaknya isi kuar-kuar bae. Kepriwe nek cangkeme dilakban, Pir. Setuju? Lakban cangkeme. Mas Ganjar suara kandang banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya nih Mas dikuasai oleh Pak Prabowo. Itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum.
hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya. Iya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya. Agak anomali ya dengan suara saya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Aku tidak menyangka kalau Ganjar Pranowo akan kalah di kandang sendiri. Mau diselidiki bagaimanapun, tetap suara Prabowo paling terbanyak. Walaupun di pemilihan partai kemarin, Partai Bantenglah yang paling unggul di antara partai-partai yang lain. Akan tetapi, di pemilihan Pilpres, kenapa bisa ambruk di kandang sendiri ya? Mungkin ini salah mereka sendiri tidak mengunci pintunya, sehingga bantengnya lepas dari kandangnya. Merupakan apa ya, pendukung yang sangat kunci bagi saya. Loh, itu kan Prabowo, Mak. Nah, aku tahu itu Prabowo. Lihat sampai selesai, Wastam. Dan saya, Mayor Teddy. Kemudian Ini dia calon bapak kamu, Wastam. Gantengnya. Sekretaris pribadi 3, Saudara Rizky, Saudara Agung Surahman, Saudara Rajif. Kebetulan tiga-tiganya masih bujangan. Yang ingin cari mantu, silakan daftar di Kartanegara nomor 4. Kenapa Mama pilih ajudan Teddy, Mak? Yang lainnya kan masih bujangan. Kalau yang ketiga bujangan itu bukan tipe Mama, Wastam. Tipe Mama adalah ajudan Teddy karena dia sangat ganteng sekali. Luar biasa kalau Mama sampai mendapatkan ajudan Teddy. Ya, dari dulu Mama belum pernah ditolak pria manapun. Nah, karena waktu masih muda dulu, Mama adalah seorang bunga bangke. Sipil Peduli Pemilu dan Demokrasi Jumat sore menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Kau dengar, Sarkim? Sini. Ada apa, Mak? Memangnya Mak dengar apa? Aku dengar ada orang demo. Namun rencana masa ini gagal dilakukan lantaran ruas Jalan Imam Bonjol telah diblokade dan dijaga ketat aparat kepolisian. Sini, Sarkim. Ayo. Kau dengar itu, Sarkim? Dengarkan. Sepertinya ada orang rame-rame di sebelah sana. Dalam aksinya, masa menuding pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung curang, di mana dilakukan secara terorganisir dan masif. Kecurangan yang dimaksud terjadi di sejumlah TPS saat pemungutan suara, serta proses perhitungan real count oleh KPU. Mereka pada demo. Gara-gara pemilu ini ada kecurangan, nih. Maunya apa sih? Nggak ada gunanya demo kayak gitu. Udah jelas-jelas rakyat yang memilih, mana ada kecurangan. Terkait hal tersebut, demi mengembalikan marwah demokrasi yang jujur dan adil, masa mendesak Ketua KPU Hasyim Asyari mundur dari jabatannya dan KPU dapat menggelar pemilu ulang. Males banget nyoblos seandainya pemilu diulang lagi. Emangnya mereka pikir pemilu ini buat mainan apa gimana? Lebih baik Nenek perintahkan saja bedik-bedik Nenek untuk bubarkan demo itu, Nek. Benar juga ya. Kau benar, Sarkim. Demo itu harus dibubarkan. Ya udah, Nek, panggil bedik-bedik Nenek sekarang. Baiklah, apa-apaan, pemilu kok kayak gitu. Yang kalah ya harus kalah, harus terima. Jangan demo kayak gitu, nggak ada gunanya. Wahai bedik-bedikku, muncullah. Aku meminta bantuanmu sekarang juga. Muncul. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Para bedik-bedikku semuanya,
Kali ini saya akan meminta bantuan kepada kalian. Tolong bubarkan demo yang ada di depan KPU sana. Apakah kalian mau? Mau kan? Aku kira kalian tidak mau. Coba kalau kalian tidak mau semuanya, udah aku potong gaji kalian. Mau kan? Ya sudah sana, berangkat. Tunggu apa lagi? Siap kan? Dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari. Memang pasangan 01 ini selalu bikin ribut terus, Grandong. Sampai-sampai gulir angkat ke DPR. Pasti dia pusing, Grandong. Jadi nenek sudah tahu kan apa itu angket? Ya tahulah, Grandong. Masa seorang lemper tidak tahu? Angket itu singkatan dari Amin kalah telak. Anjay.